bertahta dalam kerajaan surga. Hati kami penuh dengan rasa syukur pada sahabat-Mu yang kudus ini. Karena kami menyadari bahwa kami mempunyai Engkau Tuhan, pencipta kami, yang mengasihi kami dengan sempurna dan kekal adanya. Kami bersyukur Bapa, kami boleh tiba pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh berkumpul saat ini untuk boleh mendengar firman-Mu yang kudus, untuk boleh kami diubahkan untuk lebih mengenal-Mu dengan benar, dan kami boleh semakin beriman dan percaya mau hidup berjalan bersama Engkau mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sertai kami Bapa, hadir bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bulan ini kita masih dalam topik God's purpose, ya. Sebetulnya God's purpose itu lebih populer di dalam kehidupan kita dengan kata apa? Takdir, ya. Pasti banyak orang sering dengar kata takdir. Betul? Jadi takdir adalah sebetulnya kehendak Tuhan kepada masing-masing kita. Ya. Dan kita percaya dalam Alkitab hanya ada satu takdir dari Tuhan. Apa? Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan, walaupun banyak orang menilai kelihatannya Tuhan kita ini sudah lupa janjinya untuk datang kembali menjemput kita. Tapi dikatakan Tuhan tidak pernah lupa. Tetapi kenapa? Karena Tuhan rindu dan menginginkan tidak ada satupun yang binasa. Tuhan mau semua selamat. Jadi kalau kita bicara God's purpose, sebenarnya benang merahnya atau takdir Tuhan kepada masing-masing kita apa? Untuk kita masuk dalam kerajaan surga, ya. Untuk memperoleh hidup yang kekal bersama Dia dan seluruh umat-umatnya untuk selama-lamanya. Jadi itu benang merahnya. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari. Itu benang merahnya. Sehingga kebijakannya, sehingga apapun yang saya dan saudara minta, sehingga apapun yang Tuhan lakukan selalu mengarah kepada tujuan utama tadi. Keselamatan kita. Jadi kalau kita meminta sesuatu, jadi kalau kita sedang di dalam sesuatu, di dalam pergumulan apapun dalam kehidupan kita, Tuhan selalu campur tangan kalau kita izinkan. Keputusannya selalu berdasarkan apakah itu akan menghalangi saya dan saudara untuk diselamatkan. Jika iya, maka Tuhan akan apa? Hindarkan. Tidak akan kabulkan doa kita. Sebagaimana serius pun, sebagaimana kita beriman, percaya pun. Tetapi kalau itu membahayakan akan keselamatan saya dan saudara, maka Tuhan apa? Tidak akan kabulkan. Tapi kali ini kita bicara lain. Kita memang sama bicara masalah God's purpose. Tetapi kan ada jarak antara hidup kita sampai God's purpose itu terpenuhi. Betul? Ya, hidup kekal itu kan biasanya datang kalau kita sudah mati misalnya. Atau kalau kita masih hidup pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tetapi in between. Di antara hari ini sampai pada titik tersebut, banyak sekali pertanyaan. Betul nggak? Jadi gimana dong God's purpose kalau in the process? Karena ini penting sekali. Banyak yang beranggapan bahwa wah kita memang harus jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kita harus mengalami kegagalan, kita harus menderita. Bahkan saya sadari bahwa banyak sekali para wanita di Indonesia yang menganggap bahwa itu takdir Tuhan kalau mendapatkan seorang suami yang tidak baik. Bahkan itu bisa menjadi pahala kalau kita sebagai istri masih tunduk, dianiaya dan segala macam untuk beroleh kerajaan surga. Begitu ya. Jadi ini saya mau tekankan bahwa mind, ada kata mind. Mindset. Jadi
apa cara berpikir seseorang itu sangat krusial, sangat mempengaruhi bagaimana dia punya tindakan, bagaimana dia menilai, mempercayai ya di dalam kehidupannya. Termasuk kita anak-anak Tuhan. Hari ini kita mau coba bongkar sedikit. Bisa jadi apa yang saudara percaya selama ini adalah keliru. Ya. Nah, saya mau sampaikan satu pesan yang luar biasa, mungkin juga belum tentu kita percaya dan setuju. Kegagalan, failure is never in God's mind. Kegagalan sama sekali tidak pernah ada di benak atau rencana Tuhan. Jadi kalau saya boleh katakan begini, memang Tuhan tidak pernah merencanakan sekalipun untuk ciptaannya mengalami kegagalan. Dalam segala hal. Kalau kita bicara sekarang manusia, kita masih di bumi, Tuhan tidak mau kita gagal dalam usaha. Tidak mau gagal di dalam pertemanan. Tidak mau gagal di dalam pekerjaan. Tidak mau gagal di dalam pernikahan. Tidak pernah Tuhan kita mengenal yang namanya kegagalan. Tapi saya mau garis bawahi di sini. Supaya saudara jangan salah mengerti. Saya bukan sedang menyampaikan yang namanya prosperity gospel. Tahu prosperity gospel? Bahwa saudara tidak pernah susah. Saudara, kalau tidak pernah susah, saya setuju, saya aminkan. Karena anak Tuhan selalu bersuka cita. Amin. Tidak pernah susah. Tapi bilang maksudnya tidak pernah punya problema. Ya dah? Tidak pernah menghadapi kesukaran atau tantangan. Itu adalah prosperity gospel. Yang mengatakan bahwa jalan hidup saudara di dalam Tuhan itu seperti jalan tol. Lancar. Sampai gesekan roda ban mobil sama jalanan tidak terdengar. Saya tidak sedang menyampaikan itu. Yang saya katakan adalah bahwa Tuhan tidak pernah mau kita gagal sekalipun. Tetapi bukan berarti waktu kita hidup di dunia yang berdosa ini kita lepas, terhindar dari tantangan dan pergumulan. Beda ya? Tidak pernah gagal, tidak pernah susah. Berbeda dengan tidak pernah menemui kesukaran atau tantangan di dalam hidup. Beda ya? Jadi kita harus bisa bedakan. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa kita harus membedakan kesusahan dengan tantangan, ya. Atau kesusahan karena dosa dengan tantangan. Dan tantangan itu bisa menjadi cobaan, bisa juga tidak. Kapan tantangan dalam hidup saya dan saudara menjadi cobaan kalau kita menjadi lemah? Ingat ya. Misalnya kita menemui tantangan tidak punya makanan, habis. Bagi yang sudah biasa berpuasa, terlatih, itu bukan suatu tantangan. Makanya pernah dengar nggak gini? Katanya kelemahan kita beda-beda. Makanya kita dicobai beda-beda dengan kelemahan yang berbeda. Yaitu kalau kita menjadi lemah, maka tantangan di dalam hidup kita menjadi cobaan. Ini ada bukti di dalam Lukas 22, 39 sampai 46 kalau saudara baca. Yang pernah disinggung dalam khotbahnya Brian. Itu adalah kali terakhir. Malam terakhir di mana Tuhan Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani. Disitulah Tuhan Yesus terakhir kita dengar berdoa, dicatat sampai berkeringat darah. Kalau saudara perhatikan. Dan perhatikan apa yang Tuhan pesan kepada ketiga murid yang ikut pada waktu itu. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Apa pesan Tuhan? Engkau berdoa. Nggak disuruh bilang engkau cari pistol ya, cari senjata, jaga malam. Enggak. Tuhan suruh apa? Berdoa. Supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, kita belum mengerti kalau kita baca sampai di situ. Tapi kalau kita lanjutkan peristiwanya, kita baru tahu. Rupanya setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, dia lihat muridnya pada tertidur kan. Tuhan kembali katakan, kamu harus berdoa supaya apa? Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Apa pencobaan itu? Rupanya tantangan datang. Sekelompok orang dengan tentara
perintahkan untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat Petrus masuk ke dalam pencobaan. Dia hunus pedangnya. Betul? Kalau enggak bagaimana gitu ya. Itu mungkin kepalanya yang putus. Tapi hanya telinga. Dan kalau kita lihat di situ. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan tahu akan ada tantangan besar yang akan segera datang. Makanya muridnya harus banyak berdoa. Begitu juga Tuhan Yesus berdoa. Kenapa? Supaya jangan bisa saja gagal. Betul gak? Dalam tantangan itu dia terpancing emosi. Dia keluarkan mujizatnya. Mental semua gitu. Gagallah Tuhan Yesus di dalam misinya di bumi ini. Saudara mengerti sekarang? Ya, jadi sebetulnya saya dan saudara pun tidak pernah harus mengalami cobaan. Kalau kita kuat, mana ada makanan yang enak di depan mata walaupun bau sate yang saudara suka sedap, tapi saudara lagi kenyang. Saya mau tanya, itu cobaan enggak? Enggak, coba kalau lagi lapar, wah sudah deh. Kalau saudara lagi kehausan gila harta nih, cari betul-betul lagi ambisius, saya harus kaya, saya pengen cepet kaya. Banyak orang kena tipu, kita dengar-dengar tuh yang namanya apa sih? Pinjaman online apa tuh ya istilahnya segala macam. Wah bunganya tinggi segala macam. Kenapa dia jatuh jadi tercobai? Karena memang pada saat lemah. Jadi saudara harus percaya sementara ini adalah bahwa memang benar sungguh Tuhan tidak pernah mau kita gagal. Dan juga kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita tidak pernah mengalami pencobaan. Kenapa? Bedakan ya, bukan tidak mengalami tantangan, tetapi tantangan itu biasa-biasa saja. Dengar firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui batas kesanggupan kita. Berarti sebenarnya tantangan-tantangan itu atau cobaan-cobaan kita itu satu karena ulah kita sendiri, kedua karena kita jauh dari Tuhan, karena kita lemah, ya. Jadi ini yang saya mau anak-anak Tuhan yakini bahwa kegagalan tidak pernah ada di dalam kamus Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak pernah merencanakan semua kegagalan yang terjadi. Seperti Lucifer, pertama kali kita tahu ceritanya lagi berontak. Karena dia ingin sama seperti Tuhan. Apakah di dalam menciptakan Lucifer, Tuhan sudah bikin satu rencana? Saya rencana setelah Lucifer hidup sekian tahun, dia harus berontak. Ini ceritanya, skenarionya. Jadi seakan-akan itulah yang sebagian orang percaya Tuhan menakdirkan. Saya menjadi orang yang susah, miskin, menderita karena Tuhan takdirkan. Aduh sedih banget. Kalau kita percaya Tuhan itu sejahat itu. Tidak pernah. Jadi Tuhan tidak pernah menakdirkan kesusahan, penderitaan, kegagalan. Tidak pernah. Begitu juga Adam dan Hawa. Hawa juga gagal. Kenapa? Bukan dia kepingin makanannya. Cobaan Hawa adalah karena dia ingin sama seperti Tuhan. Ingat nggak godaan setan bagaimana? Enggak, kamu nggak bakalan mati kalau makan buah ini. Kalau dibilang, kamu akan makan cantik, pasti nggak kena. Karena Hawa itu kuat, dia merasa dirinya cantik. Nggak perlu tambah cantik. Tapi kena dia waktu Lucifer bilang apa? Engkau akan apa? Sama seperti Tuhan, matamu akan terbuka. Engkau bisa membedakan mana yang benar. Itu loh. Ini bahayanya manusia nih. Udah tingkat yang tertinggi, udah kaya raya segala macam. Tidak ada lagi yang dia bisa ingini. Cuma satu. Dia ingin sama seperti Tuhan. Itu bahaya. Ngeri loh. Benar-benar ngeri. Ya. Kalau kita yang masih biasa-biasa, masih ingin kaya. Masih ada yang kita saingi. Saya mau kaya seperti dia. Saya mau maju tenar seperti dia. Kalau kita udah di puncak, kayak Lucifer, dia bingung. Saya mau kayak seperti siapa lagi? Kayaknya cuma ada Tuhan satu yang di atas saya sekarang. Ingin sama seperti Tuhan. Sama kayak Hawa. Hidupnya sudah berkelimpahan. Tidak ada yang berkekurangan. Ini yang bahaya. Udah tidak berkekurangan, cari-cari yang aneh-aneh. Kayaknya saya mau lebih dari ini. Jadi saya mau jadi sama seperti Tuhan. Tapi inti yang saya mau sampaikan adalah saudara harus yakin. Semua ini di luar
rencana Tuhan. Tetapi ada tetapi, bukan berarti Tuhan kebobolan. Bukan berarti Tuhan tidak mengantisipasi. Karena dikatakan Tuhan Yesus itu sudah disediakan untuk mati buat kita, untuk kita diselamatkan dari dosa. Tuhan itu maha tahu, saudara nggak usah ragukan. Sebagian dari kita masih ragu, nggak mungkin Tuhan maha tahu. Kalau Tuhan maha tahu, Tuhan berarti tahu dong saya selamat nggak selamat. Nah, kalau Tuhan sudah tahu Pak Purwo tidak selamat, kenapa Tuhan cari-cari Pak Purwo sampai ada di OCC sini sampai berfirman di depan saudara-saudara, kalau ujungnya saya tidak selamat, berarti nggak mungkin Tuhan tahu. Enggak, saudara. Jawabannya jelas. Saudara mungkin kalau udah pernah cinta banget ya, bucin, saudara bisa mengerti. Walaupun sedetik bersama kekasih, rasanya minta ampun, bahagia. Betul gak? Iya gak sih? Kayaknya semua gak ada yang iya, ya udah cuma saya yang pernah merasakan gitu ya. Walaupun cuma sedetik, coba misalkan nih saya sama istri, terus katanya kita harus berpisah. Ya dah? Atau berpisah oleh kematian. Walaupun sedetik ada masih sisa momen, apa saya bilang gini, nggak usah dokter tanggung, cuma sedetik, ya saya nggak perlu ketemu lagi. Nggak mungkin. Kita nggak akan kemana-mana, menunggu di sampingnya terus, di titik-titik penghabis, betul nggak? Sedetik aja berarti, kalau saudara bisa mengerti itu. Kenapa? Tuhan bukan bersandiwara. Walaupun saya tidak akan selamat nanti bersama saudara, Tuhan masih sangat menikmati kalau walaupun ada sedetik bersama saudara Purwo. Betul? Ini yang luar biasa Tuhan kita. Tidak ada kebencian. Kalau kita sih, udah tahu Anda berkhianat, sorry ya, jauh-jauh aja gitu. Tapi tidak dengan Tuhan. Karena entah bagaimana memang God is love. Tuhan itu punya cinta itu begitu sempurna. Nggak usah saudara harus begini-begitu, makanya kadang-kadang hamba Tuhan suka khotbahkan di sini. Oke, bawa persembahan yang banyak, begini-begini bikin Tuhan senang. Nanti kau diberkati, bohong. Ya, saudara jahat aja Tuhan berkati. Jadi jangan juga percaya ada yang begini, ada seseorang menghina Tuhan, ya menghina Alkitab. Pernah dengar saya cerita, tahu-tahu dia mati karena stroke atau whatever. Tuhan tidak demikian. Saudara lihat Tuhan Yesus di kayu salib. Ada nggak yang dia apa-apain? Dia dihina, ditelanjangi, ada nggak yang dia apa-apain? Coba saudara baca, ada nggak? Malah ada yang didoain, Tuhan ampuni. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau saya boleh kata begini ya, Pak Agung sudah senior kan? Ya, seperti saya ya, mungkin udah 50-an, kalau saya sudah 60. Saya mau tanya, kalau ada anak kecil nih, IJ nih, cucu saya baru umur 3 tahun, ngeledekin Pak Agung. Pak Agung matanya 4. Saya mau tanya, kalau Pak Agung marah besar, langsung dilabrak, langsung aja. Berarti Pak Agung tidak level. Sebenarnya tidak level dong sama IJ yang kecil. Kalau kita memang lebih dewasa, tentunya kita menganggap, anak kecil biasa. Dia belum mengerti, menggoda kita. Nggak usah dia emosi, betul. Sekarang siapapun saudara, tidak level sama Tuhan Yesus. Jadi lucu lah kalau levelnya jauh gitu, Tuhan Yesus cuma baru diledek-ledek gitu aja dia langsung ngamuk. Itu biasa kita kali yang memang sombong, sedikit disinggung aja ngamuk. Lu gak tau ya gue bos nih begini gitu kan. Jadi saudara jangan percaya. Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu selalu memaafkan. Walaupun kita yang gregetan. Betul gak? Pasti istri saya juga bilang, coba dong Tuhan sentil sedikit ya kan. Gitu kan ya. Biar dia sadar. Enggak, that's not the way our God works. Itu yang kita harus syukuri dan luar biasa. Sampai hari ini saya masih jalan. Kalau enggak saya udah pincang, udah penyok, udah apa kalau Tuhan kita seperti itu. Betul ya? Jadi ini kita sadari bahwa walaupun Tuhan bilang bersyukur kalau engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Tapi bukan Tuhan. Karena Tuhan bilang setiap orang itu dicobai oleh keinginan hatinya. Ayo, karena keinginan hatinya. Hati-hati para wanita yang ingin cepat menikah. Itu kan? Itu juga keinginan. Bisa juga itu menjebak, membawa kita jatuh ke berbagai pencobaan. Karena semua cowok yang ada yang datang langsung tangkap, semua dilayanin. Oh bahaya kita. Betul. Satu kali ketemu serigala, habis. Nah itu keinginan hati-hati.
Jadi semua itu dari keinginan. Jadi bukan dari Tuhan. Cuma Tuhan kan bijaksana. Memang kalau kamu sampai mengalami pencobaan tapi kamu bisa keluar menang, kamu akan semakin kuat. Itu benar. Tapi bukan berarti itu jalan cara Tuhan melatih saya dan saudara dijatuhin ke dalam berbagai pencobaan. Enggak. Makanya Tuhan tekankan di belakangnya, walaupun aku bilang bagus jatuh ke dalam berbagai pencobaan, tapi jangan kamu kira aku yang bikin, aku yang rancang semua percobaan supaya engkau kuat dan murni seperti emas. That's not the way. Ya. Oke. Jadi ini saya tadi sudah singgung soal mindset. Saya coba lagi. Mindset yang Tuhan katakan, jika imanmu sebesar biji sesawi, kamu berkata kepada gunung pindah, gunung itu akan pindah. Berapa di sini yang angkat tangan yang mengatakan itu gunung sungguhan yang Tuhan maksudkan? Ada? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang lain berarti gunung kiasan. Gimana? Istri saya sampai hari ini masih kelihatannya ragu-ragu. Sungguhan atau kiasan. Ya, saya harus banyak doakan. Betul? Maksud saya begini. Kalau saya ganti yang bicara bukan Tuhan Yesus, tapi saya. Pak Agung, kalau iman kamu sebesar biji sawi, kamu pindah gunung akan pindah. Kalau saya yang ngomong, pantas itu bohong. Pantas, pasti yang saudara Pura maksud itu gunung kiasan. Mana mungkin saudara Pura bisa pindahkan gunung. Sekarang saya mau tanya, Tuhan Yesus itu Tuhan. Iman saudara pasti setuju. Angkat tangan kalau saya bilang, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Bohong. Kalau saudara masih percaya itu nggak mungkin gunung beneran, berarti masih ada yang mustahil dong. Tuhan Yesus cuma bisa pindahkan mobil, pindahkan kursi, tapi gunung, nggak bisa. Saudara, Tuhan Yesus lagi ngomong gunung beneran. Aduh, iman saudara sampai kapan sih mau sadar? Tuhan bilang gini loh. Kalau iman kamu walaupun sebesar biji sesawi cukup untuk menjadi penyalur energi. Ya kalau saya bilang listrik. Energi, kuasa dari Tuhan yang begitu besar. Sehingga kalau Tuhan boleh bilang gini, mungkin gak usah bilang gunung, Tuhan bilang gini. Apapun, boleh gak sih kalau Tuhan ngomong gitu? Apapun akan terjadi melalui kamu. Tetapi yang buat terjadi siapa? Tentunya Tuhan. Nah ini ayat juga sering disalah mengerti sama banyak orang. Saya ada kenal seseorang ini nyata saudara. Tapi orangnya sudah meninggal. Dia cerita sama saya dan saya kaget. Saya senang rumah itu yang besar di sana. Saya sudah kelilingi 7 kali seperti kota Jericho. Dan saya percaya itu rumah akan jadi milik saya. Walaupun di rekeningnya nggak ada tuh uang yang bisa beli rumah. Apakah iman begitu? Lah katanya Tuhan bilang asal sebesar biji sesawi. Imanku udah sebesar kelapa. Ngerti maksudnya? Jadi itu adalah pengertian yang keliru mengenai iman. Iman itu bukan alat untuk mengendalikan Tuhan, mewujudkan apa yang saudara dan saya mau. Keliru. Bukan. Iman itu adalah penyerahan total. Alat yang atau kondisi yang membuat saya dan saudara berserah penuh kepada kehendaknya. Sehingga apapun kehendaknya termasuk gunung beneran pindah. Atau jangan bilang gunung pindah, dia lenyap aja langsung nggak ada. Bisa nggak? Akan terjadi. Jadi ini penting sekali mindset kita saudara. Kalau saudara masih berpikir itu cuma kiasan problema. Enggak, itu betul-betul Tuhan Yesus nggak bluffing. Kamu nggak percaya kalau kamu minta waktu itu gunung pindah. Sayang aja Tuhan Yesus nggak pindahkan gunungnya waktu itu. Tapi kita yakin nggak sih kalau Tuhan waktu itu mau pindahkan gunung bisa terjadi? Angkat tangan yang yakin. Sayang aja nggak dilakukan. Kalau dilakukan tercatatlah. Tapi mana lebih susah memindahkan gunung dengan membangkitkan orang mati? Lebih susah mana Pak Agung? Aduh, kalau memindahkan gunung, zaman modern udah memindahkan gunung. Gunung pindah dari gunung di sana-sana, di Padang sampai di Jalan Sudirman, itu gunung semua. Bentuknya aja sudah lurus. Arsitektur itu gunung dipindahin. Betul nggak?
Manusia bisa pindahkan gunung dengan dibom. Pindahin angkut pakai truk. Tapi membangkitkan orang mati, memberikan kehidupan sampai sekarang nggak ada yang bisa. Walaupun telur coba dibikin unsurnya sama percis, terus dieremin, nggak pernah hidup tuh. Karena saudara keterlaluan. Tidak ada selain Tuhan yang mempunyai kuasa memberikan kehidupan. Betul? Ya. Lalu ini lagi. Yeremia 17 ayat 78. Ayatnya luar biasa. Kita manusia katanya yang berharap dan mengandalkan Tuhan sama percis. Seperti sebatang pohon dikatakan yang akarnya itu ke tepi batang air. Dan yang ini yang luar biasa. Tidak pernah mengalami kekeringan. Walaupun di musim kemarau. Coba saudara dengar baik-baik. Kalau percaya ini ayat. Pohon tetap berdaun hijau. Tetap berbuah di dalam situasi apa? Kekeringan. Kemarau. Kalau boleh dibayangkan itu gambar. Itu pohon di sekitarnya itu tanahnya udah retak kering. Ya, tapi ini pohon khusus. Dia tetap hijau dan berbuah lebat. Nggak pernah turun hujan. Panas terik, tanah kering. Ini ayat bohongan atau kiasan lagi? Atau memang benar? Bahwa Tuhan mengatakan anak Tuhan tidak pernah gagal. Anak Tuhan akan selalu tidak berkekurangan. Walaupun musim kemarau dan segala macam. Walaupun bangsa Israel puluhan ribu di padang pasir. Padang pasir gimana nggak parah sih? Pernah nggak saudara dengar mereka kelaparan? Kehausan? Mati? Nggak ada. Jadi saudara mesti percaya kuasa Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan sudah katakan demikian, itu betul-betul akan terjadi. Dan saya sadari bahwa Yeremia 17 ayat 7 dan 8 adalah satu rahasia. Bagaimana kita mendidik seorang anak yang akan berhasil di dalam hidupnya. Dan banyak sekali keluarga tidak demikian. Nomor 1, les bahasa Inggris. Les piano. Segala macam. Nggak pernah tuh. Ayo nak, nih dengar firman Tuhan ya. Hormatilah ibu bapamu. Ya kan? Turutlah apa tuh? Efesus berapa tuh yang istri saya selalu suka. Apa? Gimana? Efesus 6. Ya, apa biasa selalu bilang sama anak-anak. Hai anak-anak, taatilah ibu bapamu. Ya kan? Sebab begitulah ibaratnya di dalam Tuhan gitu kan ya. Jadi kita nggak pernah menyadari, ini Tuhan bilang, pohon, kenapa kita diibaratkan pohon? Jadi manusia diibaratkan pohon, jadi harus tumbuhnya kemana? Harus cari firman dulu. Itu rahasia. Dan kenapa anak kita banyak yang gagal setelah dewasa, termasuk saya ini telah salah didik, tapi puji syukur aja ya, agak mulai eling gitu ya, mulai waras gitu kan. Coba, saya udah disalah dididik sebenarnya. Kalau dididik orang tua saya itu dari kecil mesti kenalin firman Tuhan. Nah semoga saya nggak salah didik nih. Istri saya tiap malam selalu sama anak kita 4 selalu ceritain Bible story. Kan kita ada buku Bible story yang bergambar berwarna ya. Selalu diceritain. Jadi betul-betul kebijaksanaan itu akan ada. Sehingga dia bisa membedakan mana yang baik dan tidak gitu loh. Ya, yang benar dan yang salah. Jadi banyak kita sudah lalai. Jadi ini cuma bukti buat kita bahwa Tuhan bukan cuma bicara saudara tidak akan gagal, tapi saudara Tuhan itu bertanggung jawab dan memfasilitasi. Amin. Ya nggak sih? Tuhan suruh Musa, apa nggak difasilitasi? Memang nggak semuanya dicairkan di depan gitu ya. Musa mesti bawa-bawa makanan bertruk-truk begitu, mana bisa. Tenang aja, semua udah aku siapkan di surga. Tinggal pada waktunya aku turunkan, kamu butuh apa? Betul. Tuhan memang nggak ada cerita turunkan sepatu ya. Tapi firman Tuhan mengatakan sepatu itu dipakai jalan nggak pernah lapuk. Wah kita beli sepatu Jordan kayak apa Nike gitu juga lapuk kali setelah berapa tahun gitu. Ini sepatu nggak lapuk-lapuk. Walaupun mungkin zaman waktu itu belum ada tipe-tipe kuning, merah, hijau ya. Mungkin saya nggak tahu sepatunya seperti apa. Seri sama aja semua satu warna atau gimana. Oke. Nah ini juga hati-hati saudara salah mengerti. Dari kecil saya udah punya dengar
peribahasa seperti ini. Apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini yang bahaya nih. Jadi takutnya nih kayak begini nih. Oh, jadi kalau mau sukses mesti fail baru sukses. Nggak mungkin kamu sukses tanpa fail. Ayo kita fail dulu yuk, rame-rame biar sukses kan gitu. Jadi ini bisa salah pengertian kepada kita bahwa kalau mau senang harus sakit-sakit dulu. Titik. Kamu mau senang? Sakit-sakit dulu. Sakit perut, sakit kanker, sakit paru-paru, baru senang. Itu maksudnya bersakit-sakit dahulu tuh begini. Kita nggak bisa mau buka usaha mau langsung enak gitu loh. Kan punya perjuangan ya. Itu yang maksudnya bersakit-sakit itu harus berjuang. Joel mau sukses sebagai profesional harus berjuang. Harus belajar, harus kurang tidur, harus bagaimana gitu ya. Itu yang maksudnya berkorban dahulu, nanti engkau akan tuai hasilnya. Jadi jangan salah mengerti. Nah kalau orang salah mengerti, iya ya, jadi kegagalan itu failure is success in progress. Ayo, itu yang kita sudah dengar. Ya, nasihat-nasihat di dunia bisnis bagus, Anda mesti gagal dulu. Itu bohong. Tapi saya nggak tentang, nasihatnya bagus, motivasinya memberikan semangat. Kalau gagal jangan langsung putus asa. Karena itu adalah satu langkah mendekati keberhasilan. Tapi that's dunia. Kalau Tuhan sebetulnya nggak ada bilang gagal dulu. Sekalipun Tuhan tidak punya. Ini yang saya mau kita sama-sama percaya dulu. Bahwa dalam rumus Tuhan tidak ada kegagalan walaupun sekali. Seharusnya langsung berhasil. Ya, di dalam bisnis seperti itu, di dalam relationship. Ini kalau dalam bisnis saya lupa. Oke, memang saya pernah pasang surut karena pernah ada kebijakan finansial di Indonesia, uang ketat dan segala macam resesi, ya. Sampai saya harus jual rumah, ya biasa kalau pengusaha tuh gitu bisa jual beli rumah, kan gitu. Tapi puji Tuhan saya akhirnya sekarang terberkati. Nah, ini yang saya mau bagikan. Tapi sebetulnya bukan rencana Tuhan. Bahwa saya berhasil dalam bisnis harus nyaris bangkrut. Itu dongeng. Itu cara dunia karena kita belum kenal Tuhan kita dengan benar. Dalam relationship. Apakah, untuk punya rumah tangga bahagia harus pengalaman Pak Agung. Nah, nanti Joel ya suruh pacaran putus-putus. Lebih sering putus, lebih banyak 1000 lebih bagus Pak Agung. Nanti Joel akan menjadi seorang suami yang maha bijaksana. Karena luar biasa, sudah berpacaran dengan beribu-ribu macam wanita. Itu bisa menjadi konsep. Saya dari kecil dengar teman-teman kakak saya atau orang tua bilangnya, kalau jadi punya anak jangan terlalu dikekang. Kalau saya mah anak saya bawa ke nightclub, biar dia lihat tuh wanita, tuh minum minuman keras supaya katanya nanti sudah dewasa nggak liar. Itu teori ngaco. Ya itu teh botol karena teori bodoh dan tolol. Betul. Masa kita harus mengalami kegagalan dulu baru berhasil? Itu konsep dunia. Saya sama istri sudah pada tahu semua. Kami sama-sama cinta pertama dari SMP, nggak pernah putus sampai sekarang. Apa rumah tangga kami berantakan? Oh jadi saya nggak tahu mencintai. Oh malah saya jadi influencer sekarang ngajarin orang bagaimana mencintai. Walaupun cuma baru sekali. Apa saya mesti berkali-kali dulu? Nah ini makanya teori yang bertolak belakang. Ya. Lalu in education juga demikian. Walaupun saya memang bandel waktu saya SMP. Karena saya tinggal di Bogor jauh dari orang tua. Kesepian saya. Gak punya teman. Kalau teman yang sama-sama dia gak boleh nginep sama orang tuanya. Akhirnya saya mainlah dengan anak-anak. Ya kalau di Bogor itu ada anak-anak polisi militer. Ya. Anak-anak PM. Pokoknya yang saya mesti jadi bosnya. Mensuplai segala kebutuhan. Saya bandel. Sekolah sering bolos. Kerjanya tiap hari olahraga, berenang, main pingpong, segala macam. Saya memang suka olahraga. Raport saya makanya cuma satu yang biru kan, saya pernah bilang olahraga, nilainya 9. Yang lain semua merah. Jadi kalau seperti sepatu Nike itu saya nggak tahu tipe apa itu ya. Semuanya biru, merah, cuma satu titik yang biru. Dan saya nggak pernah ngambil raport.
Dan saya sering gangguin guru, tapi teman-teman saya yang kenal saya pasti aneh kalau lihat saya sekarang. Kok bertolak belakang 180 derajat? Paham ya? Tapi bukan karena itu saya menjadi berhasil. Jangan, saudara, jangan pikir, oh berarti saya mesti, kalau mau anak saya berhasil kayak Pak Pura, anak saya mesti dibikin bandel dulu ya. Nah, kenapa kamu rapotnya biru semua? Bikin merah semuanya, biar sukses. Aduh, udah kacau cara berpikir kita. Tidak. Saya tuh beruntung, satu dalam sejuta kali kan, bisa akhirnya ditemukan Tuhan, dicari, akhirnya saya bertobat. Tapi bukan begitu saudara, caranya harus gagal dulu, itu bereksperimen, itu setan yang suka sebenarnya ya. Jadi ingatin, Tuhan maunya kita hidupnya mulus. Mungkin contoh yang paling bagus adalah Tuhan Yesus. Coba, apakah Tuhan Yesus pernah gagal? Kalau gagal, kita nggak di sini. Betul? Tapi bukan berarti tidak banyak tantangan luar biasa. Nah, makanya bedakan ya. Tantangan dengan kegagalan. Tuhan walaupun kita diizinkan menemui tantangan karena dia punya tugas. Tetapi bukan kita harus gagal. Tuhan Yesusnya nggak pakai gagal-gagalan. Dari lahir sampai disalibkan berhasil. Perfect, sempurna, 100. Betul? Itu udah contoh bukti. Bahwa memang kegagalan tidak ada di dalam pikiran Tuhan. Jadi God has a purpose that we never fail. Jadi ini bukan sesuatu yang omong kosong atau impian. Memang Tuhan selalu dia mau kita sukses. Begitu juga sebenarnya kita manusia. Siapa sih di sini yang mau gagal? Nggak ada. Semua manusia mau sukses. Tapi kalau kemauannya sudah sama, kenapa kenyataannya tidak sama? Udah benar Tuhan mau kita sukses, nggak pernah gagal. Udah benar kita juga nggak mau gagal sukses. Tapi kok kita banyak sekali mengalami kegagalan. Itu kan menjadi satu pertanyaan besar yang kita mau jawab siang ini. Ya, itu yang terjadi. Jadi people never plan to fail, but fail to plan. Ya. Jadi bukti kehidupan Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal, penyalibannya itu adalah keberhasilan misinya, bukan kegagalannya. Karena memang misinya seperti itu, mati bagi saya dan saudara, dan accomplish misi itu, ya. Nah, ini yang penting supaya saudara mengerti dulu sebelum saya sebutkan rahasianya. Kita bicara seorang anak bisa smart, tapi tidak menurut. Ya. Apakah kalau udah penurut jadi nggak smart? Nah ini yang jadi pertanyaan buat saudara punya keyakinan. Kalau anak yang penurut jadi bodoh nggak sih? Disuruh belajar dia belajar, dikasih nasihat dia dengar. Bodoh nggak? Enggak. Jadi kalau orang obedient pasti smart, tapi orang smart belum tentu obedient. Nah saudara kalau suruh pilih mau punya anak yang smart tapi pembangkang, atau sebaliknya? Yang penurut. Ya dah? Jadi ini pengertian kata wisdom. Sebagai contoh yang saya ulangi lagi. Saya bertanya-tanya luar biasa. Salomo katanya luar biasa. Orang minta harta, dia minta wisdom, hikmat. Wah dipuji-puji. Dan katanya Salomo akhirnya penuh hikmat Tuhan kasih. Dan memang maju kerajaannya itu betul-betul ya disegani. Sampai banyak raja-raja membawa upeti. Nah ini yang bahayanya. Tidak hanya bawa upeti. Bawa anaknya, putrinya. Untuk dinikahi dengan Salomo. Betul? Iya kan? Pendek cerita. Karena Salomo pikir ini kan bagus. Mitra bisnis. Supaya lebih erat. Ada ikatan persaudaraan. Tidak cuma ikatan bisnis. Betul gak? Ini mertuaku sekarang katanya ini raja. Ya kan? Jadi lebih bagus secara akal manusia. Walaupun saya sudah pernah bacakan di Ulangan 16 Tuhan bilang ada larangan untuk raja jangan memperbanyak istri. Udah diwanti-wanti, ya. Jadi bukan nggak ada larangan. Nah, tapi menjelang akhir ceritanya kita dengar Salomo mulai mendirikan kuil-kuil untuk
Tuhan istrinya. Kan tuh istrinya macam-macam. Dari berbagai bangsa, dewanya, Tuhan yang disembah beda-beda. Jadi dibikin kuilnya banyak. Coba bayangkan kalau sekarang mungkin boleh jadi pusat wisatawan. Karena itu betul-betul terkumpul berbagai macam dewa. Istrinya berapa banyak? 300-an, selirnya 600-an. Bayangkan kita datang ke tempat Salomo, lihat, lucu ya ada kuil seperti ini, dewanya gini ya, cute ya, lucu ya, imut ya, segala macam, ada yang menyeramkan gitu ya. Jadi itu yang terjadi, kita tahu ceritanya. Dan yang lebih bikin saya nggak mengerti, Salomo bukan cuma bikinin itu kuil-kuil, tetapi dia mulai ikut sembahyang, ikut berbakti, menyembah dewa-dewa itu. Saya nggak habis pikir, saudara. Maaf ya, bukan menyombongkan diri ya. Kita ini kan mungkin levelnya nggak sepintar Salomo. Gitu ya kan kesannya ya. Siapa di sini yang besok mulai akan menyembah kursi? Ada nggak? Atau saudara kenal seseorang lah yang nama zaman sekarang suka pakai maskot tuh. Kalau orang lagi lomba olimpiade ada maskot kodok lah, apalah, kata dikantongin di sini, ini jimat, ini bawa kesuburan, orang macam-macam. Apakah pernah di antara kita besok yang berdoa minta berkat kepada kucing? Kayaknya nggak mungkin. Betul nggak? Ya. Tapi kenapa Salomo bisa begitu? Ini yang saya baru mengerti dan saudara jangan pernah lupa. Rupanya wisdom itu bukan kebijaksanaan, kepintaran yang berupa benda yang bisa ditransfer dikasih. Paham? Kalau ini remote bisa saya kasih kan sama Titi. Setelah Titi terima ini remote, dia nggak perlu kenal saya lagi. Dia usir saya juga nggak apa-apa. Ini remote masih sama dia, iya dong. Tapi God's wisdom is not that's the way, no. Jadi rupanya wisdom itu adalah cuma Tuhan yang punya. Dan kita hanya perlu iman, penurutan. Wisdom itu disalurkan setiap hari di dalam kehidupan kita. Makanya kenapa Salomo jadi begitu rendah seperti binatang. Karena wisdom dari Tuhan itu sudah tidak bisa disalurkan kepadanya. Karena dia sudah tidak menurut. Saudara mesti ngerti. Paham ya? Nah ini yang makanya saya mau nanti kasih tahu, saya sudah bersaksi berkali-kali. Saudara mau jadi orang yang bijaksana, minta sama Tuhan. Hidup bersama Tuhan, rendahkan diri kita, berdoa, tanya sama Tuhan. Tuhan akan kasih wisdom itu yang orang lain tidak bisa menemukan jawaban, saudara bisa menemukan. Apa buktinya sih? Banyak sekali kok. Daniel, ya siapa lagi tuh? Yusuf. Yang bisa tebak mimpi. Ya enggak? Dari mana coba wisdomnya kita dengar? Apakah kita bilang Yusuf yang super genius, dia memecahkan mimpi dari Fero, ya kan? Firaun. Enggak. Siapa yang kasih? Semua tuh Tuhan. Yusuf juga waktu disuruh tebak yang 7 lembu gemuk, lembu kurus itu, dia bilang aku berdoa dulu. Aku tanya Tuhan dulu. Lihat. Jadi wisdom itu mutlak berasal dari Tuhan. Jadi kalau dibilang sekarang lebih baik menurut atau pintar, kalau Tuhan yang jawab, saya butuh hanya anak-anakku yang menurut. Salomo sudah tidak menurut. Udah sok pinter. Kan begitu. Mencari akal kebijakannya sendiri. Ya dah, akhirnya dia terjatuh. Jadi kenapa gagal? Itu kan jadi pertanyaan. Kenapa gagal? Kita mau berhasil, Tuhan mau kita berikan, kenapa kita gagal? The reasons why we fail. Ya, semua kembali dari belief kita, ya. Nah, we have wrong purpose. Pertama adalah memang bagi kita atau bagi mereka yang hidup di luar Tuhan, tidak mengenal Tuhan, mereka punya tujuan yang tidak benar. Makanya tujuan yang tidak benar ya tidak tercapai. Hidupnya penuh banyak kegagalan. Betul nggak? Ya. Lalu we don't care for God's purpose. Nah ini banyak dalam diri kita yang penting apa mau saya aja. Kita nggak peduli, nggak pernah kita bertanya Tuhan sebenarnya kamu maunya apa, betul nggak?
Kita nggak pernah coba mensinkronkan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Walaupun begini, banyak orang bertanya, ada orang bertanya, Pak, tolong dong kasih nasihat. Kira-kira, kan katanya suami atau lelaki nggak boleh salah pilih karir. Jadi karirnya yang bagaimana saya pilihnya, Pak? Saya cuma ada 3 patokan. Pertama, itu melanggar firman Tuhan nggak? Karir yang kamu mau. Itu nomor 1 dulu. Kalau, wah saya punya karir, nanti jaga kasino. Ya kan? Jadi direktur kasino. Ah, itu saudara judge saja deh. Itu kehendak Tuhan nggak sih? Betul nggak? Ya. Yang kedua, saudara menyukainya atau tidak? Mencintai atau tidak? Itu nomor 2 yang paling penting. Tuhan itu memberikan hak pilih kebebasan kepada kita semua. Kalau sudah sesuai dengan tidak bertentangan dengan Tuhan, tetapi saudara tidak mencintai, saudara tidak akan tahan lama. Pernah nggak dengar satu metode baru yang bagaimana mendidik anak-anak kecil? Katanya anak-anak kecil kalau mau efektif dididik harus seperti bermain. Jangan dia merasa itu sedang belajar, sedang main. Makanya ngajarin apa-apa cara menghitung main. Yuk kita hitung beli tomat, beli jeruk. Berapa jeruknya tomat? Anak-anak seneng. Coba kalau bilang, hitung. 1, 2, 3. Wah udah bete deh. Betul? Jadi Tuhan juga tahu kita harus menyenangi. Kalau kita menyenangi pekerjaan kita, rasanya setiap hari kerja nggak merasa capek. Saya nggak tahu, betul nggak ada yang iya kan? Nggak, berarti kita semua di sini sedang terjajah kerja karena cuma cari duit, tapi sebenarnya nggak suka. Coba saudara Felix misalkan ya, tadi main piano. Kita bisa bedakan dia suka main piano atau enggak. Kalau dia main pianonya nggak suka, bete gitu ya, makanya nyanyi bete. Tapi kalau dia suka main piano, dia seneng banget, kok seger aja begitu main piano. Coba dah pemain basket, pemain sepak bola, kalau dia seneng, energinya. Jadi kita menyukai karir kita itu penting. Karena itu yang membuat kita bertahan. Ibaratnya ngomong kasarnya kayak nggak dibayar pun mau. Enggak, memang saya seneng ngerjainnya, nggak dibayar juga mau. Ya dah, seperti itu. Yang ketiga, kalau mau sukses apa? Ya kita harus tekun, konsisten, jangan gampang menyerah. Itu salah kuncinya dah. Ya kan? Baru sebentar, udah susah, nggak bisa deh. Udah deh, pokoknya Joel ini memang lahir nggak bisa apa-apa deh. Wah gawat. Betul. Jadi kita harus konsisten, harus percaya tidak ada yang tidak bisa. Jadi Tuhan pun demikian. Purpose-nya cuma kadang-kadang kita lebih mengikuti kita punya purpose. Nah, ini yang penting. We try to reach our purpose without Him or with Him partially. Saya kasih contoh aja. Ada seseorang sedang mau pergi ke satu tempat. Ya, mungkin katakanlah pegunungan lah atau apa. Dia nggak pernah pergi ke tempat itu. Betul? Dan katanya tempat itu berbahaya. Kalau sampai salah arah, salah jalan, banyak binatang buas. Kalau udah kelihatan sama binatang buas, lari cepat pun ketangkep katanya. Percuma. Berarti dia nggak berani sembarangan. Kalau itu jadi kita, pasti kita juga mau cari peta, ya nggak? Supaya jangan salah, betul? Mana ada yang so tahu? Pak Agung bilangnya, udah ikut aku aja, katanya kamu sehidup semati sama aku, Bu. Tidak katanya kan. Udah biar ketemu serigala mati kan, katanya sehidup semati kan mati juga, gak apa-apa gitu ya. Jadi pasti mereka mencoba mencari petunjuk supaya jangan salah jalan. Katakanlah di situ ada anak atau pemuda yang dari kecil hidup di situ, besar di situ. Saudara percaya nggak? Kalau itu boleh jadiin guide. Atau ada orang dari kota yang baru datang, bahkan yang rapi, keren, ya kan? Pakai komputer. Wah, aku tahu jalan ke sini. Ayo aku tunjukin. Pilih mana? Yang pertama kan? Yang memang udah lahir besar di situ udah pasti. Dia merem aja dia nggak bakalan salah jalan. Nah, cuma ada perbedaannya begini. Yang satu orang dia cuma tanya sama si pemuda ini. Oke, kamu kasih tahu saja. Jadi gimana? Oke, ke depan jalan kira-kira 2 kilo ya. Terus nanti di situ ada pohon. Oh, belok kanan ya. Jadi dia tanya semua di depan. Dia catat. Terus dia nggak bawa itu pemudanya. Udah, saya jalan sendiri dia. Pergi tanpa si pemuda.
Tapi yang satu lagi adalah, udah deh saya nggak mau banyak tanya deh. Kamu tunjukin aja lah setiap langkah jalan gitu. Ayo jalan, pemuda jalan sama saya nih si guide. Mana yang lebih bijaksana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Itu cara kerjanya bersama Tuhan. Seringkali kita maunya semua di depan. Kalau tanya Tuhan, Tuhan benar tahu, kasih tahu aja. Apalagi kadang-kadang kita nggak tanya Tuhan sama sekali. Atau tanya Tuhan kadang-kadang. Seharusnya kita bawa Tuhan di dalam perjalanan hidup kita setiap langkah. Sehingga Tuhan tunjukkan langkah per langkah. Pasti orang itu akan sampai di tujuan dengan selamat. Dijamin. Karena anak itu sudah tahu semua kondisi situasi sampai kapan serigala itu keluar, jam berapa, serigala itu paling suka lihat apa dan nggak apa-apa. Pasti tahu kalau udah lahir besar di situ. Tuhan juga maha tahu saudara. Tahu diri kita, tahu semua situasi. Lucifer juga Tuhan yang ciptain. Tuhan tuh tahu permainan Lucifer. Kalau kita bicara main catur, Tuhan sama Lucifer. Mau jalan apa juga udah kebaca. Di depan. Paham ya? Cuma sayangnya saya dan saudara percayanya cuma di bibir. Kalau bilang percaya, tetapi bohong. Pernah nggak saya kasih ilustrasi? Yang ada orang bisa akrobat jalan di atas sebuah tali menyeberangi air terjun Niagara. Pernah saya kasih cerita? Wah, dia bisa pindah. Tepuk tangan. Terus dia pindah lagi bawa kursi, dia gotong. Pindah, tepuk tangan. Terus ditanya, saudara-saudara percaya saya bisa gendong manusia? Sambil gendong saya bisa nyebrang dengan selamat. Percaya? Semua bilang percaya. Tepuk tangan. Tanya, siapa yang bersedia? Saya gendong. Diam semua. Nggak ada yang berani. Termasuk saya juga nggak bakalan berani. Ya kan? Ngerti maksudnya? Karena kenapa? Ya itu percayanya cuma di bibir. Tapi memang nggak salah kalau nggak percaya kepada manusia. Saya nggak percaya main roller coaster tuh. Sering kali macet dan segala macam. Padahal itu buatan manusia, maintenance-nya nggak bener. Ya nggak beres. Ya kan? Tapi berbeda dengan Tuhan. Nah jadi hati-hati saudara percaya tetapi sebenarnya saudara dan saya tidak percaya. Apa indikatornya kita adalah orang yang sombong? Saudara tahu nggak indikatornya? Kita tidak pernah berdoa meminta petunjuk. Kita orang yang sombong. Betul nggak? Kayaknya udahlah nggak bakalan salah jalan, semua disepelekan aja gitu. Saudara nggak tahu. Semua akibat yang kita tuai sekarang ini adalah karena kecerobohan. Kesombongan kita di dalam mengambil keputusan, melakukan pilihan. Ya, jadi kita karena tidak mengosongkan diri align with His purpose. Kita masih selfish. Jadi kita masih berontak. Masih banyak maunya. Lari-lari. Makanya Tuhan bilang, kita itu seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Kenapa Tuhan bilang tanah liat bukan seperti kelinci? Loh kalau kelinci mah, wah berontak-berontak. Tanah liat kan nggak berontak. Diam aja. Dan tanah liat itu kalau sudah jadi, makin keras. Maksudnya tuh kalau sudah benar hidupnya, akan semakin strong. Seperti jarum kompas katanya. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Ya dah? Jadi itu penyebabnya dan kesimpulan terakhir. Ya sudah, kita harus mengosongkan diri kita. Enggak mungkin. Kita sudah tahu ayat yang dibilang engkau adalah carang dan aku adalah pokok. Udah bilang itu ayat. Kita baca ulang-ulang. Para pendeta juga baca. Tidak mungkin kamu bisa hidup, tidak mungkin bisa berbuat tanpa melekat kepada pokok. Jadi yang benar saudara, yang lain jual obat. Kalau dibilang gini, kita bisa dengan kuasa kita. Wah pakai ilmu, baca buku, Anda bisa omong kosong. Jalannya cuma satu. Ada Yesus di dalam diri kita. Seperti komputer tuh ada tulisan Intel Inside. Betul gak? Pernah lihat gak? Mesti ada Jesus Inside di dalam hidup kita. Setiap hari. Itu yang namanya mengosongkan diri. Kalau kita tidak kosong, Yesus tidak bisa tinggal dengan sempurna di dalam diri kita. Itu yang terjadi.
Jadi bisa nggak sih kita sampai berkata begini, Tuhan, Engkau aja yang pilihkan. Enak kan kalau suami suka gitu, nggak ikut campur. Udahlah sama ibu aja yang pilihkan lah, mangganya yang mana, jeruk yang mana, saya percayalah, asam juga saya telan gitu kan ya. Nah, jadi kita harus demikian. Jadi this is the key. Walking with God every day and let Him guide you to His purpose. Kalau kita biasakan anak kita seperti ini, atau kalau kita mulai hari ini mau ikut seperti ini, dijamin tidak pernah kita akan gagal. Tapi jangan salah ya, bukan tidak pernah menemui tantangan. Namanya hidup semua punya tantangan. Mana ada bisnis gak punya tantangan? Banyak masalah, tetapi somehow Tuhan memberikan wisdom untuk kita bisa menemukan solusinya. Simple kan? Simple tetapi susah, akui aja. Betul? Betul gak? Mulai kapan? Bisa gak sih? Mulai besok saudara mulai biasakan berdoa. Oke? Kalau Joel selama ini datang kuliah gak doa, biasakan sekarang doa dulu. Betul? Minta petunjuk. Itu loh. Tuhan cuma minta itu. Menyerahkan hidup kita supaya Tuhan bisa turut mengendalikan. Tapi kitanya kan yang tidak pernah mau. Kita yang selalu berontak. Kalau ada masalah baru cari Tuhan. Saya selalu bilang gitu. Kalau saya jadi Tuhan saya bilang gini, lo enak aja ya. Kalau lagi rencana apa-apa lagi seneng diem-diem aja ya. Gue dilewatin ya. Begitu ada masalah cari-cari gue terus. Kenapa sih setiap ada masalah baru cari gue gitu loh. Kok bodoh banget kita ini. Tunggu ada masalah, tunggu kapok baru cari Tuhan. Padahal God's purpose adalah hidup kita selalu apa? Penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Marilah yuk kita mulai hari ini. Mungkin juga kita punya family yang ikut lewat Zoom. Mari kita praktekkan. Buktikan. Ya. Kalau saudara percaya Tuhan Maha Tahu, kalau saudara percaya Tuhan Maha Kuasa, saudara percaya Tuhan Maha Bijaksana, saudara percaya Tuhan Maha Kasih tidak akan mencelakakan saya dan saudara, maka saudara tidak akan pernah ragu. Kalau memang benar, hidup kita ini akan selalu berhasil, berbuah, tidak pernah mengalami kekeringan di dalam segala keadaan. Betul? Lihat buktinya ya, ini cara bekerja hikmat. Yusuf melalui God's wisdom, Mesir diselamatkan. Melewati 7 tahun kekeringan. That's as simple as that, betul kan? 7 tahun kekeringan, yaitu dengan cara apa? Selama 7 tahun lagi masa panen dikumpulkan. Tapi that's God's wisdom melalui Yusuf. Kalau enggak disampaikan, kalau enggak dilakukan, saya percaya sejarah mencatat. Termasuk bangsa Mesir, banyak yang mati kelaparan. Percaya enggak saudara? Jadi God's wisdom itu jangan saudara pikir selalu maunya mujizat gitu. Jentreng, hidup sama maunya aja jentreng. Enggak gitu. Tuhan harus guide kita, makanya Yusuf di-guide. Harus ada penurutan. Gimana kalau Firaun enggak mau nurut? Dia udah minta nih sama Yusuf. Terus dia bilang, kamu ngaco ya Yusuf. Penjarakan dia. Nggak usah, kita pesta pora aja. Bisa kan? Bisa kan Firaun seperti itu? Akhirnya tidak terjadi kan? Tapi untung Firaun mau dengar. Wisdom yang berasal dari Tuhan. Bukan dari Yusuf. Jadi saudara dan saya kita manusia biasa. Kita nggak punya kepintaran. Kita jadi pintar. Karena apa? Kita terhubung selalu dengan Tuhan. Kita punya contekan, kita punya Google, ya kan gitu. Ini Google gay juga nih, saya ngeri. Nanti teknologi lama-lama anak muda lebih percaya Google daripada Tuhan. Iya dah, entar dia googling terus, mati. Gimana mau sukses? Semua googling akhirnya, bahaya. Tapi kita punya God, ya, yang kita bisa tanya, bukan hanya kapan kita butuh, tetapi terus connected. Ya, maka percaya saya, rencana Tuhan, kehendak Tuhan sejak awal akan terwujud di dalam hidup kita masing-masing. Ya,
Kita jatuh itu karena kita mulai apa? Lepas dari Tuhan. Nah, saudara harus tahu juga definisinya dosa. Saya pernah katakan, dosa itu adalah pada waktu saudara melangkah satu langkah pun meninggalkan Tuhan, itu sudah dosa. Kalau mencuri itu buahnya. Jadi udah terlalu lama meninggalkan, berkeliaran, tata jadi pencuri, pembunuh, perampok, itu buahnya, bukan dosa. Itu sudah buahnya, sudah mateng. Tapi dosa adalah awalnya pada waktu langkah pertama kita meninggalkan Tuhan. Jadi betapa hidup kita penuh dengan dosa. Karena setiap hari kita jalan sendiri. Makanya terima akibatnya. Hidup kita berantakan. Betul? Ya karena begitu. Tapi kalau kita maha bijaksana, yuk semoga kita semua disadarkan. Saya berdoa semoga kita One Christ Family yang sudah dengar ini begitu simple kan. Berapa sih susahnya gitu berdoa minta Tuhan. Itu memang nggak bisa. Memang betul. Orang bilang gini, rasa bersalah, pertobatan yang sejati tidak bisa direkayasa. Makanya saudara bergumul banyak berdoa. Memang susah juga mau membawa diri kita yang penuh penyerahan kepada Tuhan. Itu satu pergumulan. Tapi saudara harus doakan, harus minta itu. Ya, karena dengan demikian baru kita bisa sempurna kerjasama bersama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, jika aku di dalam engkau, di dalam kamu, kamu di dalam aku. Minta apa aja. Betul gak? Betul. Tapi udah pasti mintanya yang benar. Pasti kalau sudah aku dan kamu gak mungkin minta yang gak benar. Pasti. Makanya apa aja akan terjadi. Bahkan gunung, saudara. Gunung yang beneran bisa pindah melalui kita. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga firman ini boleh membawa berkat bagi kita semua, terutama bagi Richard nih yang lagi mau punya anak, Brandon yang belum terlambat. Praktekkan Yeremia 7:7. Kalau dari kecil itu anak dididik, aduh, jangan aneh deh nanti jadinya. Jadi seperti apa itu? Seperti Tuhan Yesus pada waktu di dunia. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami sudah dengar. Bapa, lunakkan hati kami yang keras. Kami sudah mendengar dengan jelas apa rahasia yang Engkau kehendaki untuk kami hidupkan di dalam hidup kami. Untuk senantiasa berjalan bersama Engkau ya Bapa. Tidak hanya untuk sehari, 2 hari, tidak hanya pada waktu kami menemui tantangan dalam hidup ini. Tapi setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kami selalu berjalan bersama Engkau. Biarlah kami boleh mengerti apa artinya berjalan bersama-Mu ya Bapa. Bahwa kami selalu berbincang, kami selalu berhubungan, berkomunikasi, bercakap-cakap, mendengar dari suara-Mu. Baik melalui firman-Mu maupun melalui doa kami setiap hari. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang sudah hadir. Semoga kami diberikan kekuatan melalui Roh-Mu agar kami boleh menghidupkannya. Dan dengan demikian apa rencana Engkau dari semula boleh terwujud di dalam masing-masing kami. Sehingga kami tidak hanya berbahagia di dalam hidup ini, kami bisa tersenyum walaupun di dalam berbagai tantangan. Tetapi kami boleh menjadi berkat. Sehingga banyak orang yang sudah salah mengerti akan Engkau bisa melihat dengan seutuhnya keagungan-Mu, jati diri-Mu. Sehingga mereka pun akan jatuh cinta dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Sempurnakan doa kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya, mari kita katakan amin.